Oke, kita ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol seputar narkoba dan tujuan hidup. Ya, kita tahu kalau narkoba itu memang nggak ada habisnya diobrolin. Ya, walaupun dari dulu dari kasih tahu narkoba itu konsekuensinya fatal ya, meninggal, sakit, masuk penjara. Tapi ya faktanya nggak ada habis-habisnya nih. Ya mau aturannya, hukumannya dibuat ketat tetap aja gitu. Karena itu kita mau ngobrol-ngobrol sama teman saya yang udah berhasil keluar dari narkoba. Ya, karena sekali masuk ke pintu itu katanya nggak pernah bisa keluar lagi. Tapi buktinya ada orang-orang yang udah bebas dari narkoba. Nah, ngobrol bareng saya kali ini teman saya Bro Yoel Partogi Sinaga. Ya kan, oke ya. Yoel, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi Yoel ini dulu pecandu narkoba ya? Pecandu narkoba dari 2010 sampai ke 2017. 7 tahun ya? Itu kayak tampang baik-baik sih. Nggak menjamin ya, nggak menjamin ya. 7 tahun ya, oke. Saya selalu tanya ini sih, umur berapa pertama ketemu narkoba? Kalau ditanya umur berapa ketemu narkoba, SMP sih Bang. SMP ya? SMP ikut teman dikasih ganja, terus pakai ganja dan cuma sekali dua kali lah Sekali SMP. SMP. Tapi keterusan gitu? Enggak, terus ya berantakan SMP, cuma SMA saya pindah ke Bogor, baik lagi, terus begitu kuliah balik ke Bandung, hancur lagi. Oh, oke ya, justru paling hancurnya waktu kuliah di Bandung. Oke ya. Terus kenapa tuh pertama SMP mau diajak pakai ganja? Apa nggak tahu itu bahaya atau gimana? Karena buat pembuktian sih. Dulu kalau misalnya kita jadi anak yang baik-baik nggak keren. Jadi kalau diledekin ya, kayak katro ya gitu ya. Semakin rusak semakin keren. Gitu ya. Kayak kita pengen dapat pengakuan sih ya dari lingkungan ya kan. Jadi ya hampir sama ya banyak orangnya. Diajak teman karena pembuktian dan lain sebagainya, nggak taunya hidup hancur. Ya hidup hancur. Terus selama 7 tahun konsumsi narkoba itu pakai apa aja ya? Yang aktif sih sabu yang jelas, sabu, ekstasi, paling ganja sesekali. Jadi sabu lah ya. Sabu. Ya, oke. Nah, pasti kan seperti kebanyakan para pecandu ya, mulai boros, hidup nggak teratur, nggak menghormati siapapun juga. Ya begitu juga nggak? Atau jadi pecandu yang saleh gitu nggak kan? Enggak sih. Jadi waktu itu saya terjebak di dunia cybercrime juga. Jadi saya pakai narkoba untuk kerja gitu. Biar nggak tidur lalu ngehack gitu. Saya kerja di dunia cybercrime, jadi kayak doping. Kayak doping ya. Terus gimana? Apa hal-hal buruk yang Yoel alami secara pribadi waktu konsumsi narkoba gitu? Jadi orang yang egois, yang jelas egois, so tau ya. Ya, terus sombong ya. Aduh, kayak ada satu paket ya. Ngerasa kita sesuatu padahal kita nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Ditipu oleh pikiran sendiri. Apa yang paling buruk yang Yoel alami, konsekuensi dari pakai narkoba? Dampaknya sekarang atau enggak, waktu itu? Susah banget sosialisasi sih. Saya menjadi orang yang nganggap rendah orang lain gitu. Kalau misalnya nggak nyambung dengan saya langsung ngejudge, wah ini orang nggak selevel sama gue, padahal ya bukan begitu gitu. Jadi akhirnya banyak memandang rendah orang ya, dan akhirnya ya pasti hubungan nggak bagus ya. Terus kalau hubungan di rumah sendiri dengan keluarga gimana selama pakai narkoba? Kebetulan kebetulan ya, jadi begitu pakai narkoba saya jarang pulang gitu, mencoba menghindari keluarga supaya nggak ketahuan sama mama. Jadi di Bandung aja gitu ya? Mama di Cilengsi sama di Jakarta, pindah-pindah. Oh, jadi nggak terlalu ada interaksi lah ya? Ya, ada interaksi tapi mungkin sebulan atau 3 bulan sekali pulang. Oh, oke. Terus kalau pas pulang ya pura-pura aja lah ya, hidup normal gitu ya? Kalau pulang sering tidur sih. Ini untuk tidur, ngobrol sebentar, ngobrol pun nggak nyaman. Kadang cuma karena dulu punya uang ya, jadi ngasih uang ke orang tua, ngerasa udah bisa kayak ngerasa udah bisa ngasih lah ibaratnya, jadi susah banget buat komunikasi
sama orang tua Jadi ngerasa hebat gitu. ngasih duit udah ya kan ya. Wah buruk ya, buruk. Saya pikir itu sebuah kehidupan yang buruk ya. Ya terus apa yang membuat Yoel itu akhirnya lepas dari narkoba? Itu yang paling penting sih. Kan udah rutin konsumsi, lalu ngehack, punya uang banyak, mau ngapain aja bisa. Apa sih yang mendorong untuk aku nggak mau hidup begini? Adanya rasa jenuh sih, Jenuh, ya? dan kayak ngerasa capek gitu. Nggak ada sesuatu yang baru di dalam hidup yang kita lakuin gitu, dan melelahkan. Buat saya itu melelahkan. Kok hidup gini-gini Iya. aja gitu ya? Ada sesuatu yang kosong gitu yang saya cari tapi nggak nemu-nemu. Saya coba cari dengan cara saya nggak nemu-nemu lagi. Lalu ya. Oke. Nah dari perasaan jenuh itu apa yang Joel lakukan? Waktu itu sih pasrah sih, saya cuma nyeletuk aja sih, kayak ngomong gitu, Tuhan saya capek pakai narkoba tapi nggak tahu makainya berhentinya kayak gimana gitu. Saya nyeletuk dan ya dikasih kesempatan dari momen teman saya ditangkap polisi, ya saya bisa keluar dari ruang lingkup saya yang lama gitu. Jadi saya bisa ninggalin Bandung dan pelan-pelan ya saya berubah gitu, dalam arti lupa gitu narkoba karena dipaksa oleh situasi dan keadaan waktu itu. Iya. Oke. Jadi ada kejadian lah yang membuat Yoel akhirnya keluar dari Bandung, jenuh dan ambil keputusan, dan akhirnya itu membuat Yoel akhirnya bisa lepas dari narkoba ya. Total udah berapa tahun nih nggak pakai narkoba? Kalau total sih mungkin 2 tahun deh kalau total ya. Karena 2017 itu udah sempat nggak make, cuma ketemu teman lama, jatuh sih saya. Sempat jatuh 2019 jatuh dan akhirnya sekali satu hari itu aja jatuh dan saya nggak pakai lagi. Menyesal banget. Emang merasa diri tadinya kuat. Gua ketemu teman ini nggak akan pakai lagi. Ternyata saya masih lemah dalam hal itu. Nah ini ngomongin kejatuhan, kalau menurut Joel apa sih faktor orang jatuh lagi? Kan yang jatuh banyak banget, lalu kita merasa nggak akan jatuh udah kuat, tapi jatuh lagi apa sih gitu? Siapa tahu kalau kita bisa tahu kita bisa hindarin nih. Yang pertama sih kalau kita ngerasa diri kita mampu, sombong, itu pasti jatuh sih. Ya kita ngerasa udah oke ya, aku balik lagi deh ke kota aku. Nah betul. Ya Yang kedua sih lingkungan sih yang pertama. Lingkungan ya lingkungan. Jadi memang ya selalu dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung kita. Iya. Ya. Betul ya. Oke ya. Jadi ya makasih nih Yoel ngobrol-ngobrolnya, biar obrolan ini bisa mencerahkan beberapa teman-teman sih ya yang mungkin ada yang sedang nyari nih dengan pekerjaan, dengan uang, dia pikir wah dia punya segalanya, tapi rupanya hal yang kosong itu kalau nggak diisi ya akan membuat kita coba dengan banyak hal, salah satunya narkoba ya. Ya terus apa nasihat Yoel buat teman-teman yang sedang berjuang dengan narkoba? Iya. Udah pernah mencoba untuk berhenti dari narkoba dari tahun 2015 sih, cuma di dalam tekad aja, nggak ada tindakan nyata gitu. Intinya nggak cukup punya keinginan gitu, butuh satu langkah berani untuk ninggalin komunitas atau tempat kita di mana dulu make. Lari sih, nggak bisa kita diem dan kita merasa gue bisa handle ini semua, saya bisa berubah, nggak bisa. Kalau misalnya kita masih percaya sama diri kita sendiri, susah sih. Kita harus mencari sesuatu yang lebih kuat dari diri kita gitu sih. Oke ya. Jadi sekarang apa yang Yoel kerjakan? Sekarang saya dikasih kesempatan sih buat ngebangun satu rehab sama teman-teman, sama Bang Naldo juga, untuk nolong para pecandu narkoba di Singkawang, tepatnya di daerah Singkawang Timur ya. Kami ada buka rumah rehabilitasi narkoba kita. Ya, saya berharap dengan adanya rehab ini bisa jadi satu wadah buat orang-orang yang pengen keluar dari zona narkoba, tapi mereka nggak tahu harus pindah ke lingkungan mana, dan kami mau menjadi partner atau ruang di mana teman-teman bisa keluar gitu dari narkoba itu. Oke ya, jadi ya kayak keren sih ya, dari Yoel pecandu,
lalu lepas dari narkoba, menata hidup, dan sekarang malah terlibat di sebuah wadah buat nolongin orang-orang kayak Yoel dulu gitu ya. Itu kayak keren sih sebetulnya, dan ya semoga sukses ya untuk Yoel, biar benar-benar bukan cuman akhirnya stabil kehidupannya, tapi bisa nolongin banyak orang ya. Karena sebetulnya udah darurat sih. Indonesia ini udah darurat narkoba, bukan cuma di kota sekarang, di pedalaman ya kan, bukan cuma dikonsumsi sama anak muda yang lagi cari jati diri, tapi orang tua orang tua ya. Jadi ngeri sih sebetulnya, termasuk di Kalimantan Barat. Kita berharap obrolan-obrolan seperti ini bisa nolong orang gitu, bahwa jauhi narkoba gitu, kita benar-benar hidup benar, hidup baik, hidup bermakna. Oke Joel ya, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya, dan kali kita ngobrol-ngobrol lagi.